Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dr. M. Aunul Hakim, MH, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan kelas HTNA. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada kali ini yaitu tentang kaidah sosial dan kaidah hukum. Saya Taufik Adi Kurniawan selaku pemateri yang kedua dan sekaligus moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, langsung kita tutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim agar apa yang kita laksanakan pada kali ini akan bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh pemateri yang pertama yaitu disampaikan oleh saudari Safira Haifa HN. Tempat dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk slide-nya mungkin bisa diarahkan di kaidah hukum. Oke, baik. Oke, baik. Kaidah hukum. Hukum adalah kaidah atau peraturan-peraturan tingkah laku dan kebiasaan masyarakat. Menurut Hamaker, hukum bukan keseluruhan peraturan yang menetapkan bagaimana orang seharusnya bertindak satu sama lain, melainkan ia terdiri atas peraturan-peraturan menurut mana sikapnya biasanya bertingkah laku dalam masyarakat. Dalam kaidah sosial, kesopanan, kesusilaan, dan agama belum cukup menjamin tata tertib di dalam masyarakat. Pergaulan hidup bermasyarakat karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Oleh karenanya, kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Sifat yang nampak pada norma hukum adalah sebagaimana mungkin slide selanjutnya. Ayo, apa iki? Sifat yang nampak pada norma hukum adalah adanya paksaan dari luar atau sanksi dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantaraan alat-alatnya. Yang B yaitu sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Mungkin slide selanjutnya. Baik, norma hukum ditunjukkan kepada sikap lahir manusia. Ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seorang itu baik atau buruk. Yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Norma tidak memberikan sanksi kepada orang yang mempunyai sikap batin yang buruk. Tetapi yang diberikan sanksi adalah perwujudan sikap batin yang buruk atau menjadikan perbuatan nyata atau perbuatan konkret. Ini slide selanjutnya. Oke, sebelumnya. Adapun peraturan-peraturan yang timbul
dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Atau misalnya, barang siapa sengaja mengambil jiwa orang lain dipidana karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun. Di sini ditentukan besarnya pidana penjara untuk orang-orang yang melakukan kejahatan. Berikut adalah contoh norma yang terdapat di hukum pidana. Adapun yang kedua yaitu orang yang tidak memenuhi suatu perikatan yang diadakan diwajibkan mengganti kerugian, misalnya jual beli atau sewa menyewa. Di sini tentunya diwajibkan mengganti kerugian atau pidana denda. Atau norma itu masuk bagian hukum pidana. Mungkin sekian penjelasan tentang kaidah hukum. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih disampaikan kepada pemateri yang pertama, Saudari Safira Haifah. Yang kedua, pemateri kedua, yaitu saya sendiri yang akan memaparkan mengenai kaidah sosial. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam. Yang secara berurutan adalah yang pertama ada kaidah susila. Kaidah susila adalah kaidah yang paling tua dan paling asli. Juga terdapat di sanubari manusia sendiri. Karena manusia makhluk bermoral tanpa melihat kebangsaan atau masyarakat, tidak mengindahkan norma susila, berarti manusia tersebut bisa dikatakan asusila. Norma susila dapat dikatakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Ia menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan bisikan suara hatinya. Norma susilalah yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya guna menyempurnakan manusia itu sendiri. Kaidah susila manusia untuk berbuat cabul dan lain sebagainya. Contoh-contoh norma susila ialah yang pertama, jangan mencuri milik orang lain, jujur, saling menghormati, jangan berzina, jangan membunuh, dan sebagainya. Pelanggaran atas norma susila ialah pelanggaran perasaannya sendiri. Akibatnya atau sanksi hukumannya adalah penyesalan. Van Aveldon mengadakan perbedaan antara susila dan moral. Menurut Surojo Widyodipuro, perbedaan tersebut hanya perbedaan gradual saja. Karena kesusilaan bersumber pada moral, manusia adalah makhluk yang bermoral, yang berperasaan ialah perasaan susila. Yang kedua ada kaidah kesopanan. Mungkin bisa di next slide. Norma kesopanan adalah ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam bermasyarakat. Norma kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, patutan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya, kesopanan dinamakan norma sopan, santun, tata krama, atau adat istiadat. Jadi norma kesopanan timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Contoh kaidah kesopanan misalnya orang muda wajib menghormati orang yang lebih tua, meminta izin lebih dahulu bila mau masuk ke rumah orang lain, mempersilahkan seorang wanita hamil yang berada dalam kendaraan umum yang penuh penumpang, menegakkan pakaian yang pantas bila menghadiri pesta, terus menggunakan barang orang lain harus minta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, terus ada jangan meludah di hadapan orang lain. Itulah sedikit contoh dari kaidah kesopanan. Yang ketiga ada kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Norma agama berpangkal pada kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa. Norma agama dianggap sebagai ketentuan dari Tuhan. Jadi norma agama atau kepercayaan adalah norma sosial aslinya dari Tuhan yang isinya larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Contoh norma agama atau kepercayaan yaitu jangan membunuh sesama manusia,
hormatilah ibu bapakmu, jangan berbuat cabul, jangan mencuri, jangan berzina, itu termasuk kaidah agama. Yang kedua, ada fungsi kaidah sosial sebagai perlindungan kepentingan manusia, atau di KRS ini, atau di apa? Di KHS, di RPS maksud saya, ini poin C. Manusia yang bermasyarakat pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut biasanya saling berpasangan satu sama lain. Misalnya, nilai kepentingan pribadi dengan nilai-nilai kepentingan masyarakat, nilai kelestarian dengan nilai pembaharuan, dan seterusnya. Sejajar dengan nilai kepentingan pribadi dan nilai kepentingan masyarakat adalah nilai ketentraman dan nilai ketertiban. Dengan demikian, sesuai dengan hakikat manusia sebagai individu dan sekaligus juga sebagai makhluk sosial, mutlak diperlukan adanya keseimbangan atau keserasian antara ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia tidak akan merasa tentram kalau kepentingan pribadinya tidak terpenuhi. Pemenuhan terhadap kepentingan pribadi tidak boleh terlalu bebas atau tanpa batas, tetapi juga pemenuhan terhadap kepentingan bersama harusnya seimbang. Sebaliknya dengan alasan demi pemenuhan kepentingan masyarakat, hendaknya kepentingan pribadi sedikit banyak juga harus diperhatikan atau harus ikut dipertimbangkan. Artinya jangan terlalu dikorbankan juga. Dari sejarah perkembangan kehidupan manusia, kita dapat mengetahui bahwa dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, manusia memperoleh pengalaman-pengalaman ini menciptakan nilai-nilai tersebut, ada yang positif dan ada pula yang negatif. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi manusia tentang apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang dianggap buruk yang harus dihindari. Pola-pola berpikir seperti ini mempengaruhi sikapnya, yang merupakan kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai terhadap manusia yang lain, benda atau keadaan. Sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Kehidupan yang teratur dan sepantasnya menurut manusia yang satu dengan yang lain belum tentu sama. Oleh karena itu, diperlukan patokan-patokan yang berupa kaidah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kaidah atau norma sebenarnya merupakan bentuk penjabaran secara konkret dari pasangan nilai-nilai yang bersifat abstrak. Apakah kaidah sosial itu? Kaidah sosial adalah norma sosial, adalah peraturan hidup yang menetapkan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Atau dapat juga dikatakan kaidah sosial adalah pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat, yang fungsinya melindungi kepentingan manusia baik secara individu maupun makhluk sosial dengan jalan yang tertibkan. Dengan kaidah sosial, hendaklah dicegah gangguan-gangguan terhadap kepentingan manusia. Di samping itu juga hendak dicegah terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan manusia sehingga terciptalah tata kehidupan masyarakat yang damai dan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Miftahul Anam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, saya akan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya. Yang keempat ini yaitu perbedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Nah, pada perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan dapat ditinjau dari beberapa segi seperti berikut ini. Ada beberapa segi, ada 5, yaitu yang pertama ditinjau dari tujuan kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya. Sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan untuk memperbaiki pribadi manusia agar menjadi manusia ideal. Yang kedua itu ditinjau dari sasarannya. Kaidah hukum mengatur tingkah laku manusia dan diberi sanksi bagi setiap pelanggarnya. Sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan mengatur sikap batin manusia sebagai pribadi. Kaidah hukum menghendaki tingkah laku manusia sesuai dengan aturan, sedangkan
kaidah agama dan kaidah kesusilaan menghendaki sikap batin setiap pribadi manusia itu baik. Yang ketiga ini ditinjau dari sumber saksinya. Kaidah hukum dan kaidah agama sumber saksinya berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia. Heteronom. Dan yang keempat ditinjau dari kekuatan mengikatnya. Pelaksanaan kaidah hukum dipaksakan secara nyata oleh kekuasaan dari luar, sedangkan pelaksanaan kaidah agama dan kesusilaan pada asasnya tergantung pada yang bersangkutan sendiri. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, ditinjau dari isinya. Kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban atributif dan normatif, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan hanya memberikan kewajiban saja, normatif. Dua perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah kesopanan. Kaidah hukum memberi hak dan kewajiban. Kaidah kesopanan hanya memberikan kewajiban saja. Yang kedua, saksi kaidah hukum dipaksakan oleh masyarakat secara resmi. Saksi kaidah kesopanan sendiri dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. Perbedaan antara kaidah kesopanan dan kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Yang pertama, asalnya kaidah kesopanan dari luar diri manusia. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia. Dan yang kedua, kaidah kesopanan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap lahir manusia. Dan yang ketiga, tujuan kaidah kesopanan menertibkan masyarakat agar tidak ada korban. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan menyempurnakan manusia agar tidak menjadi manusia jahat. Materi yang terakhir yaitu hubungan antara kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya. Satu, hubungan positif, yakni hubungan yang saling memperkuat. Yang pertama yaitu hubungan antara kaidah hukum dan kaidah agama. Dalam kaidah hukum dan kaidah agama ini sangat erat hubungannya, yang kaidah agama menunjang tercapainya tujuan kaidah hukum. Dan yang kedua ini hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan. Dalam kaidah hukum dan kaidah kesusilaan ini mempunyai kaitan yang erat karena keduanya saling melengkapi. Dan yang ketiga yaitu hubungan antara kaidah hukum dan kaidah kesopanan. Dalam kedua kaidah ini pun saling mengisi, saling melengkapi, maka hubungan antara kedua erat sekali. Hubungan yang kedua ini hubungan negatif, yakni hubungan yang saling melemahkan, yaitu jika isi kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya saling bertentangan. Contohnya yaitu larangan oleh salah satu agama membunuh sesama manusia dengan alasan apapun, bertentangan dengan undang-undang wajib militer. Sekian dari materi tadi, saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Miftahul Anam atas presentasinya yang tadi. Kami dari kelompok 3, saya selaku moderator mohon diri, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang kita sampaikan dari kelompok kami tadi bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.